لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah kita selalu dan senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan di siang dan malam 7 hari dalam sepekan 24 jam dalam sehari 60 menit setiap jamnya dan berdiskusikan diri tidak pernah nikmat Allah putus. Maka kesempurnaan nikmat yang demikian rupa oleh Allah di dalam Al-Quran jadi pokoknya kosakata mufradat itu dengan kata-kata nama. Ketika Allah Ta'ala di hari Jumat tanggal 9 bulan Zulhijjah tahun ke-10 setelah hijrah saat berada di padang Arafah di dekat kawasan Masjid Namirah saat ini Nabi berdiri menyampaikan khutbah Arafah. Turun malaikat Jibril membawakan khutbah ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Satu kata ada pengulangan kata sempurna di dalam rangkaian kalimat yang sama. Aku sempurnakan agama, aku sempurnakan. Tapi di dalam bahasa Arab tidak terjadi pengulangan kata, karena bahasa Arab itu tidak setuju jangankan Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama tidak setuju terjadi pengulangan kata di dalam satu rangkaian. Berbeda dengan dalam bahasa Indonesia, pengulangan kata tidak terlalu perhatian. Atau begitu kita melihat sekarang kepada Nabi juga dalam Rasul tulisan umat yang berbeda melengkapi secara berbahasa itu sangat melengkapi. Seharusnya dipilih usaha yang lain supaya ada teman menunjukkan bahwa ada kekayaan usaha yang berbeda. Maka ketika Allah pulang pada sempurna, dipilih dua kata yang berbeda. Ada kamal dan ada kamal. Untuk agama, Allah sebut kesempurnaan dengan kata kamal. Akmaltu lakum dinakum. Sedangkan untuk nikmat Allah pilih kosakata kamal. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dua-duanya sempurna, tetapi rinciannya menjadi berbeda. Kesempurnaan agama ada putus-putusnya, tapi sempurnanya nikmat tidak pernah terputus. Dan dalam ayat tentang puasa Ramadan Al-Baqarah 185 dan 187 kita dapati perbedaannya. Wanita
al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa litukmilul 'iddata, dan agar kalian sempurnakan hitungan bulan Ramadan. Kenapa disempurnakan pakai kata tukmil? Karena Ramadan yang tidak bersambung puasa. Puasa hanya hari dan malam kita tidak beribadah puasa. Tapi ketika Allah inginkan puasa itu berlanjut, apa bahasa yang dipilih oleh Allah? Wa qaddamu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Dan jadilah karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kalian, makan dan minumlah kalian sampai nyata bagi kalian benangnya putih daripada benangnya hitam dari waktu fajar. Summa atimmus siyam, kemudian sempurnakan puasa ila laili sampai malam. Untuk puasa dipilih kata pertama atim. Kenapa? Karena puasa tidak boleh berhenti sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ketika Allah berikan syariat ini, agama ini ada momen di mana berhenti pelaksanaan syariat. Kenapa? Salah satunya adalah ketika kita sedang tidur. Rufi'an qalamu an thalath, diangkat catatan dosa dari 3 golongan manusia. Salah satunya anin naimi hatta yastayqadha, dari seorang yang sedang tidur sampai dia berjaga. Maka orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, bangun setelah berlalu waktu sholat, keluar sholat itu dari waktunya, dia tidak ditulis dosa. Kenapa? Ruhnya al-qalam, diangkat catatan dosanya. Tapi kalau terbangun di dalam waktu sholat, tidak dia kerjakan sholat, dia lanjutkan tidur walaupun tanpa sengaja, dosanya tetap terdapat karena sudah ada takbir. Jadi tidak sedang bahasa Al-Quran, tidak sedang bahasa Allah Ta'ala. Setelah setiap pilihan kata ada makna yang berbeda. Beda dengan komunikasi kita. Bahasa kita mungkin asbun, asabui. Maka sampai sekarang kita tidak teliti untuk membedakan penempatan kata antara dari dan daripada. Dari untuk menyebutkan sumber, daripada untuk membuat perbandingan. Salat lebih baik daripada tidur. Ayat ini diambil dari mata air. Ada pernyataan sumber. Tapi ternyata sampai pada kosakata bahasa Indonesia pun kita belajar dari ini. Dan ini sebuah kekecewaan saya sebagai warga negara Indonesia. Walaupun tinggal di situ, insyaallah masih saya. Ada tamam dan ada tamam. Maka Allah sempurnakan nikmat. Kenapa? Bahkan dalam tidur pun nikmat Allah tetap berjalan. Dijaga rongga tubuh kita yang tujuh agar tidak ada benda haram penyusup. Maka supaya tidak masuk binatang-binatang kecil melewati rongga itu, dibuatlah sensornya. Begitu ada yang masuk, langsung sensornya bekerja, datang kepada isi kolopis terpempas keluar bersih. Dibuat perangkap pada daerah betina, ada lembah-lembahnya. Begitu ada yang masuk, langsung terperangkap seperti dari virus. Seperti dari virus itu dibuat perangkap-perangkap pada Allah. Lalu di mulut kita ada air yang sekaligus berfungsi sebagai sensor kesehatan. Sehat tidak sehat seseorang bisa dikatakan dari air minum yang sudah tidak lagi terasa tawar. Kenapa? Maka kita sakit kita dengan hikmah. Artinya hikmah itu bertunjuk bahwa kesehatan kita sudah memburuk. Maka Allah berikan kenikmatan tersebut. Salah satu bentuk nikmat adalah menghitung nikmat. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah,
tembok dari industri itu tembok, jadi kita berikan kepada orang lain untuk itu kenikmatan diberikan oleh Allah. Maka ada luar biasanya Allah yang tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti. Namun yang namanya manusia lebih fokus kepada musibah daripada kepada nikmat. Kebaikan seumur hidup itu akan terhapus oleh keburukan sehari. Kita berkawan sahabat sedemikian lama, putus persahabatan hanya karena waktu pemilu tidak memiliki dia. Ini pertama. Bayangkan kebaikan dalam durasi yang panjang terlupakan oleh keburukan yang hanya sehari. Ini terjadi manusia. Maka dari demikian banyaknya yang Allah beri yang diberikan hanya tinggal sakit. Maka kita bersyukur kepada Allah di malam ini tetap di dalam lembaga yang tersebut kita berhadir di Munasab Sektor Timur Hotel Darussalam. Salam dari salam kita hadirkan kepada Junjungan Alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini dianugerahi oleh Allah kefasihan di dalam bertutur. Dalam suara beliau itu ada hal-hal yang luar biasa ketika kita mendengar dari asik dan nyaman. Ketika Al-Quran turun dibacakan oleh Nabi secara langsung didengarkan oleh para sahabat, itu akan berbeda malunya dengan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Sekalipun demikian, Nabi pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, iqra wa baca." Abdullah bin Mas'ud yang mendapatkan berita ini privasi, kita tidak menyebutnya protes. "Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka tunzal." Adakah patut saya lantunkan ayat suci Al-Quran ini saya perdengarkan kepada Anda, padahal ayat Al-Quran ini menurunkan kepada Anda? Apa jawabannya? "Uridu an asma'ahu min al-ilm." Saya ini sekali-kali mendengarkan lantunan ayat Al-Quran ini dari orang lain. Jangan saya selalu saya dari orang tiga-tiga ini. Maka ada nasihat yang sama disampaikan oleh orang yang berbeda, akan berbeda pengaruhnya pada jiwa seseorang. Dan yang paling berpengaruh itu orang itu makin tidak kenal dengan nasihat, makin meresap dalam jiwa. Makin akrab dengan yang memberi nasihat, makin tidak kita percaya. Makanya sangat apapun seorang suami menasihati istrinya menumpang yang laku. Sangat apapun seorang orang tua mengajarkan anak itu tidak percaya, maka harus diserahkan kepada orang lain. Anak saya yang berumur cewek masuk TK FD di sekolah. Setelah dia pulang sekolah saya begitu masuk dalam mobil langsung dia bersabda, "Ya, bagaimana buatnya kuenya mau dibeli." Nah, saya akan bahasa itu dulu dengan diambil lagi. Itu bahasa Indonesia. Dari buatnya ini, bahkan nabi mengenai baginya. Saya bawa mana buatnya? Dia sertifikat halal yang ada di Departemen Kesehatan tadi. Yang pokoknya ini nabi. Bayangkan, dia bela mendapat ibu gurunya, dia tentang saya. Padahal ibu gurunya anak murid saya. Ini seperti pada hari-hari yang berhubungi anak-anak lebih percaya gurunya daripada ayah. Maka saat kita merusak kewibawaan dan kehormatan seorang guru di hadapan anak-anak, kita sedang merusak anak-anak itu. Karena anak-anak lebih patuh kepada gurunya daripada kepada ayah. Maka kenapa Imam lain pada Jepang itu hancur dibom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki di tahun yang sama Indonesia merdeka. Bagaimana Jepang sekarang, bagaimana Indonesia? Kenapa mereka begitu? Karena mereka menghormati itu yang pasukan bela diri Jepang yang menjadi ahli isu yang pasukan dan Bali. Mereka ini sehebat apapun seni bela diri, sehebat apapun seni berbalik, ketika sudah ada orang guru, mereka seperti orang guru. Ini yang
dan dia dapat guru para maka hilanglah kewibawaan pendidikan negeri ini karena guru tidak mendapatkan profesi, maka pendidikan tidak pernah maju. Jalan sebenarnya jalan yang cepat jadi masalahnya adalah tempatnya berjalan lebih cepat daripada kami. Seperti orang yang berjalan di training, bukan ini jalan cepat, tapi tempatnya berjalan jauh lebih cepat daripada kita. Akhirnya kita berjalan. Ini menjadi masalah menjadi. Maka Rasulullah beliau Allah akan memberikan kemampuan berkomunikasi dengan semua bahasa dan semua orang. Padahal itu tidak pernah keluar dari Mekah kecuali sekali saja dan negeri Suriah dan negeri Syam untuk berniaga. Tapi semua komunikasi, semua suku yang datang yang datang bersama dengan bahasa dari mereka. Kalau yang datang dari Yerusalem, banyak datang dari Beko. Begitu datang dari masuk ke dalam dan pendekatan bahasa ini, diplomasi bahasa ini luar biasa. Itulah yang diabadikan oleh orang-orang bijak. Ma'arifah luwata qawmin salima min abadi. Barang siapa yang mengenal bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari kejahatan kaum. Kalau kita pakai bahasa Mandarin berkomunikasi dengan bahasa Cina, maka belajar Mandarin itu jauh lebih kurang daripada orang lain yang belajar. Kalau kita pandai betul dengan bahasa suatu kaum, melewati lintas yang kita sebut sebagai seorang musafir adalah bahasa. Maka saya bersyukur karena lahir dan besar di Islam, pandai bahasa itu. Jadi ketika pulang di udara dari Jakarta ke Aceh sampai pada Mbak Aceh, langsung keluar dari sana. Kenapa? Karena dia kurang orang. Maka jangan abaikan kemampuan mengaruh sebuah bahasa. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Inilah kita. Maka diapresiasilah tidak kefasihan sehingga memudahkan para ulama dalam mengklarifikasi sebuah hadis sahih ataupun tidak hanya dengan melihat gramatika. Kalau salah gramatika sudah pasti bukan karena nanti ketika bertutur tidak pernah salah kosakata. Jangankan gramatika salah, bahkan pilihan kata tidak salah, bahkan pelafalan hurufnya tidak salah. Sedangkan kita sekarang mempermainkan huruf ini. Saya dari kecil belajar alfabet dari A sampai Z. Sekarang ternyata dari A sampai Z. Maka betapa banyak mahasiswa yang dalam mendapatkan ijazah sampai mereka sudah menjadi jenazah. Analisa saja. Ya Allah yang benar tidak mangsa. Pulang dari hari ini, saya coba pulang dari jam-jam. Tidak boleh sendiri harus dilakukan oleh salah satu terkontaminasi dengan jam-jam berbahaya. Sebab mereka sedang menuju ke negeri jambul dan negeri situ banyak. Dan itu bisa menjadi pembawa acara dan dunia ini. Maka yang berusaha membaca ini bukan itu. Sakit hati kita belajar bahasa Indonesia dari SD kelas 1 sampai perguruan tinggi, tapi diajak-ajak oleh orang yang menjadi pembicara di ruang publik. Maka keindahan berbahasa itu mempengaruhi jiwa. Al-Quran bahasanya luar biasa kita, sehingga bahkan mereka yang membenci Nabi ketika berdakwah tidak tahan untuk tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Rasulullah. Kefasihan tidak betul itu akan mendatangkan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Tinggal disesuaikan dengan informasinya saja. Kalau itu sudah mampu kita kuasai, maka insya Allah setengah dari komunikasi sudah dilakukan utama. Maka salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak Suci yang alhamdulillah hadir bersama dengan kita sudah menyampaikan sambutan dan alhamdulillah beliau mengenal dan baik sampai berapa jumlah profesor di lingkungan Kopelma beliau bahkan rektor pun belum tentu menjaga habis itu karena waktu juga harus digunakan rektor di malam rektor yang saya muliakan dan kita hormati bersama Kepala Dusun Sektor Timur
Islam diajarkan keseimbangan. Tidak pernah dianggap orang tua itu sebagai orang yang tidak produktif. Beda dengan Jepang, menganggap orang tua tersebut sebagai beban APBN. Maka orang tua disingkirkan karena sudah tidak produktif lagi. Dalam Islam kita diajarkan untuk memuliakan orang tua. Laula syuyukhul khusya, laula syuyukhul ruqa, walaula syababun khusya, walaula sibyanun ruqa, walaula bahanun ruqa, la sabba alaikumul adab sabba. Kalau bukan karena ada syuyukh, orang-orang tua, bentuk jamak Indonesia, orang-orang tua yang rajin berumur dan sujud rupa, walaula syababun khusya, dan kalau bukan karena para pemuda yang konsentrasi bekerja menuntut ilmu khusyuk, walaula sibyanun ruqa, kalau bukan karena bayi-bayi yang masih disusui diberikan ASI, walaula bahanun ruqa, dan kalau bukan karena ada binatang yang masih perlu diberikan pakan ternak, la sabba alaikum adab sabba, sungguh Allah akan tuangkan azab ke atas kalian. Bukan dituang dulu ya Allah. Tapi karena ada empat faktor ini, maka Allah akan siksa. Makanya rumah yang berkah itu apabila ada empat komponen ini di dalamnya. Naur Tuhan kemudian muda yang konsentrasi, bayi yang berdangan, variasi, tenang dan damai negara lengkap. Maka saat nanti datang hari raya Idul Fitri, kemana orang akan mudik? Bukan kemana mudik kesannya menuju mudik dan ternyata mudik bukan tempat apa, tapi menuju ke tempat di mana orang yang paling tua ada. Maka kita yang ibadah Aceh, bila orang tua tinggal pada Aceh, itu yang kampung akan pada Aceh. Dan ada keberkahan pada orang tua. Ada kata kunci dari negaranya yang kemarin. Yang kedua, syabab anak-anak muda yang konsentrasi. Sekarang ini konsentrasi kita adanya engine khusyuk anak dan lain. Dulu khusyuk konsentrasi belajar, konsentrasi bekerja. Walaupun sediaan berupa bayi-bayi yang masih disusui, maka kalau sudah tidak ada orang yang sangat tua untuk dilindungi, yakinlah hari raya anggota keluarga akan kumpul di rumah yang mana ada bayi yang paling kecil yang masih nangis. Kenapa? Maka bila sudah tidak ada semua ini, barulah hari raya orang kumpul di binatang. Jadi bahan lupa. Ya tahu tidak? Ada kawan saya yang nyanyi senior itu, nyanyi pop hebat di Amerika, sudah meninggal dunia, Michael Jackson. Baik, dia wariskan $1 juta untuk monyet peliharaan. $1 juta, 15 miliar untuk monyet. Mendengar berita itu sebenarnya kenapa tidak jadi monyet Michael Jackson? 15 miliar untuk monyetnya $1 juta itu monyet berkaya. Dan ada kebahagiaan berinteraksi dengan binatang. Cuma kadang-kadang kita tidak terlalu hati melihat binatang kita menanyakan, tapi melihat anak sendiri tidak kita menanyakan. Saya sangat tersentuh dan tersinggung. Tersentuh dan tersinggung itu dua usahakan ini kan ada perbedaan. Tersentuh itu maknanya sendiri, tersinggung itu maknanya itu. Sama dengan dorong dan tolak. Karena tadi saya menyebut dulu tolak tadi, hanya menunggu. Tolak tadi, tolak itu konotasinya negatif. Kalau dorong itu konotasinya positif. Saya mendorong pada itu baik. Saya menolak proposal Anda. Yang ditanyakan dulu nanti ditolak. Bahkan berbuat dan tolak itu. Ini untuk bapak siapa dari itu? Ini persoalan paling dasar. Ketika berada dalam posisi kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat patut kita sayangi, ternyata perhatian kita lebih kepada kita. Saya sedang duduk dua kopi, buka-buka scroll media sosial. Ternyata sebuah video seorang pria lama berawat rumah sakit sampai jempolnya itu bertambah panjang. Dia pulang ke rumah setelah sekian bulan perawatan. Nah, terjadi anjing peliharaan itu sampai panggil tidak mengenal. Tapi setelah beberapa menit berlalu, anjing itu mengenali wajah tuannya. Langsung anjing itu berlari dan memeluknya. Anjing mencintai tuannya.
saat itu langsung saya tutup HP, saya pulang rumah dengan anak. Dumat saya di luar. Ini udah mau lagi. Maka dengan cara ini maka ditulis satu buku oleh seorang hadis. Fadlul kilab ala katsirin mimman la yasatiya. Kelebihan hati daripada manusia yang terserupai. Diceritakan tentang keteladanan haji seorang orang kaya di masa lalu. Musafir untuk berniaga, dia bawa harta yang sangat banyak lalu dia sewa bodyguard untuk menjaga keamanan agar tidak diserang oleh perampoknya. Sampai di dalam perjalanan diikuti oleh anjing peliharaan. Karena dia tidak ingin anjing itu ikut sepanjang jalan anjing dilempar. Dorong-dorong, tapi anjing ini kosong. Sampailah musibah itu terjadi. Datang omongan nyamuk. Bodyguard yang beliau fasilitasi digaji, diberikan makanan, mencoba bertahan. Ketika mereka tidak sanggup mempertahankan diri, mereka lain menyelamatkan diri masing-masing. Ditinggalkan majikannya. Hartanya dikuras oleh nyamuk dan majikan diri dibuang ke dalam sungai. Siapa yang bertahan? Anjing. Tetap bertahan di tepi sumur sambil terus membohong dan menolong. Lewatlah kafilah dalam yang lain. Mereka curiga melihat anjing. Mereka tengok ke dalam sumur, ternyata ada seorang manusia. Diselamatkan lagi naik ke atas. Apa pernyataan? Manusia yang aku gaji, aku fasilitasi dalam kondisi kritis, mereka tinggalkan aku menyelamatkan diri sendiri. Anjing yang aku lempari sepanjang jalan bertahan sampai aku selamat. Atau mengatakan ini anjing. Maka kita harus belajar dari anjing. Oleh karena itu salah seorang kakek Nabi dengan bangga diberikan nama dengan sebutan anjing. Kilab. Dalam bahasa anjing kalbun, bentuk jamaknya kilab. Kenapa? Sebuah kebanggaan karena kesetiaannya kepada Nabi. Orang Arab senang namanya kalau binatang. Ada yang namanya Raja Fahad itu sebelum Raja Allah. Raja Fahad itu harimau. Ada Sa'lam serigala. Kakek Nabi ini kilab anjing. Kenapa? Karena setia. Maka ibu yang suaminya setia anjing. Jadi begitu suami pulang rumah sama anjing. Coba kita tersinggung disebut anjing. Jadi anak-anak tersinggung ketika itu kakek Dio. Padahal kakek ada yang kesetiaan itu luar biasa. Jadi kita tidak melihat sisi-sisi terlanjur di dalam benak kita itu setiap kali disebut anjing itu Allah. Padahal anjing tidak bersalah. Anjing itu binatang yang sangat-sangat setia. Tapi yang penghormatan saya dan kita semuanya kepada para guru besar yang baru saja disebutkan ada 6 orang. Pertama seorang lagi insyaallah di Aulia dulu. Ada 6 orang yang baru saja selesai disebutkan di berbagai bidang profesi mereka. Alhamdulillah sebuah kebanggaan Universitas Syahwala, Hotel Madrasah dan kebanggaan sebab ilmu pengetahuan adalah satu-satunya perkara yang menjadikan manusia lebih terhormat daripada mereka. Dan itu untuk menjadi hebat bukan pada untuk menjadi hebat yang membedakan manusia daripada binatang yang lain adalah karena kita berserah. Maka dengan berilmu kita lebih tinggi derajat daripada mereka dengan berpakaian membedakan status kita daripada status binatang. Dulu saya dari SD dipukul di guru bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah karena kita berpikir. Belakangan setelah saya nonton nasional di RTVN maupun saya ternyata binatang berpikir. Hanya pemikiran mereka primitif, tidak rumit-rumit. Kita senang untuk merumitkan masalah. Maka binatang itu kalau membalikkan itu. Ada yang kata uji, bingung aku, ya. Ada yang kata doa. Ini buat ini kita tahu kalau uji, bingung aku. Tapi ada yang uji yang berbeda. Binatang ini sakit, mereka tak perlu bangun rumah sakit. Mereka sembuh dengan sendiri. Maka dulu adik saya meminta saya bangunnya, memelihara itu. Diikat saya bangunnya pada tahun Malaysia besar banyak. Ketika monyet ini melompat-lompat, rubuhlah pamungkas tersebut
Sedih semenjak si monyet ini tangannya patah terbelah. Saya bertanya yang keluarga itu, Pak Maulid mungkin mulut ini. Beberapa kali saya tanya akhirnya dapat jawaban. Tunggu, kalau monyet patahkan, jangan dibawa ke tukang bulu manusia. Bawa saja ke sesama monyet. Jika dapat tahu darah BPI, tidak boleh. Maka saya doa, jika kurang dari sepekan, panahnya sudah utuh kembali dan lurus. Ini pun bagi diri. Makanya kalau ada manusia yang berkata apa ya insya Allah mereka punya keterampilan untuk menyembuhkan diri. Mereka tidak perlu bantuan. Makanya mereka kita para pemikir berada dalam fakultas kedokteran hewan. Yang kedua hanya kepada dia. Kenapa? Karena mereka kita yang timbul. Maka binatang tersebut punya mekanisme sendiri untuk menyembuhkan diri. Binatang sehat, mereka harus sehat. Tidak ada di hutan itu kami murah tidak manusia. Tidak ada di hutan itu lembu yang kurus. Lembu yang kurus pasti lembu manusia. Karena binatang bertahan hidup dengan caranya sendiri. Maka sampai sekarang tidak ada dalam dunia binatang yang kurang gizi dan hidup. Yang hidup hanya manusia. Kenapa? Karena binatang punya seleksi alam tersendiri. Ini yang maka alhamdulillah dengan hadirnya profesor-profesor di lingkungan hotel Malaysia bukan hanya bermanfaat bagi hotel Malaysia, tapi juga meningkatkan martabat kita orang Aceh dengan ilmu dan manfaat. Yang saya muliakan dan saya hormati pada malam hadirin dan saudara sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu berada di majelis ini dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan malam ini 27 Rajab. Tadi dalam sejarah para ulama tidak sepakat kapan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Hanya saja di Indonesia dijadikan 27 Rajab tanggal merah PHRI, peringatan Hari Besar Islam. Ada 6 perbedaan pendapat tentang kapan peristiwa itu terjadi. Belum lagi perbedaan pendapat para ulama tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Apakah Nabi berangkat dengan roh dan jasad dalam keadaan jaga, atau rohnya saja, ataukah hanya mimpi? Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu satu rangkaian? Isra langsung Mi'raj, ataukah Isra dulu dan Mi'raj di kesempatan yang berbeda? Karena surat Al-Isra tidak bercerita sama sekali tentang proses Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Silakan baca sampai habis surat Al-Isra ini, tidak ketemu proses dari Mi'raj. Lalu di mana kita tahu Nabi Mi'raj? Ada ayat-ayat yang lain yang memberikan indikasi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad sudah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli di kesempatan yang lain. Kesempatan pertama Nabi melihat Jibril dalam wujudnya yang asli ketika turun dari bukit Jabal Nur, dari Gua Hira. Terlihat Jibril di ufuk langit. Kemanapun Nabi Muhammad terlihat Jibril, saking besarnya Jibril. Maka adalah Jibril turun dalam wujudnya yang asli, yaitu mahkota dunia akan bergeser. Kita para yang berbeda bergeser, apalagi dengan Jibril dalam wujudnya yang asli. Maka yang kesempatan berikutnya Nabi melihat Jibril ketika sedang berada di Sidratul Muntaha. Konon saat itu Nabi dijemput oleh Jibril naik langit 1, 2, 3 sampai 7. Saking asiknya Nabi terus naik itu sampai di Sidratul Muntaha. Beliau tengok di darat 360 derajat. Beliau tinggal seorang diri sebatang kara. Beliau cari-cari kok ini. Akhirnya beliau toleh ke bawah. Terlihat dan Jibril bertahan dalam dunia. Itu komunikasinya dari ketahuan itu memang antara orang itu dengan orang. Ini jarak antara Sidratul Muntaha dengan itu. Manusia ini bahkan belum menjangkau langit yang pertama. Kita masih di planet bumi, belum keluar dari orbit ini. Perjalanan terjauh manusia itu sampai bulan. Ke planet Mars manusia itu berada di dalam. Mereka mikirin ke planet.
simpan. Tidak ada yang dari pergi sana karena tidak ada yang pulang. Simpan itu tidak akan dibuka oleh polisi. Kita belum sampai paling terdekat, paling maju kita. Ini nanti sudah sampai ke sisi surat terbuka. Kita lagi pertama belum mengatakan seperti apa. Ini baru dalam sistem tata surya matahari hanya satu bintang dari miliaran bintang dalam urusan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti baru satu galaksi dari miliaran galaksi di dalam mereka. Mulanya akan depan nanti sampai ke sisi terbuka berkomunikasi dengan Jibril dengan pertanyaan sedih dan membuka. Ya Jibril, Al-Hihad al-Makan yadukul Khalidul Khalidah. Wahai Jibril, apakah pada tempat seperti ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Udah, dengan nama diri pada Mekah. Bila itu sedikit dia akan menjadi berkah. Ayo coba baik-baik berkira, mengkok kalau tidak baru sampai dikatakan bahwa ada kebenaran yang berlagi dan memas terus di bawahnya ada itu bangun Aceh baru tersadar ini mau makan rupanya ini bayangkan sedih kita ini baru ekonomi lagi bayangkan kita mana itu kebenaran sedemikian bulan dan jauh ya Rasulullah akhirnya dan badan yang berpeluang apa jawabannya? Ya Muhammad, ana law taqaddamtu ihtaram. Saya dengan langkah saya harus lulus. Wa anta law taqaddamta ihtaram. Dan engkau bila maju selangkah lagi kau harus. Wa anna illa walau maqam ma'lum. Masing-masing kita sudah diberikan tempat yang tertentu. Saya hanya bisa sampai itu menunjukkan bahwa derajat Rasulullah lebih dekat pada Allah daripada derajat beliau sendiri. Ini menunjukkan niat beliau. Maka dari situlah Nabi yang dipilih apa kata Nabi? Walau usitku bi'ati janami. Aku lihat Jibril dalam dunia yang asli dan ternyata Jibril mempunyai 600 sayap dan masing-masing sayap lebarnya sejarah panjang. Ini punya sampai selesai waktu mau berkilometer. Boleh dipakai itu lebih berkilometer. Bayangkan itu panjangnya saya lihat. Kalau objek sebesar itu ada 615 kali ini bengkok. Itu besarnya itu. Tapi dia mengenal untuk berubah dalam bentuknya kecil. Sering menemui Nabi di Mekah, di Madinah dalam bentuk seorang sahabat yang sangat pantas. Kami yang itu tidak. Maka kalau ini lihat bahwa mereka jadi mereka yang dalam utama mereka. Makanya istri-istri bangsawan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf apa kata? Mahada basyarun in hada illa malakun karim. Ini mungkin ini pasti malaikat Nabi. Malaikat itu apa? Rambutnya. Ini dia berarti mereka jadi orang. Malaikat itu tampak. Standar ketampanan manusia dipuji sedang malaikat. Malaikat itu orang dunia. Enggak ada cerita malaikat orang dunia. Sedangkan perempuan secantik dia nyoba berbuat. Inilah sampai ke segera perubahan oleh pertanyaan sebenarnya. Kenapa Isra dan Mi'raj itu diformat oleh Allah untuk sendiri? Diajarkan oleh para ulama di dalam kitab Nabi sedang berada di titik paling rendah kehidupan dunia. Beliau tidak mendakwakan Islam sebelumnya karena ada perlindungan politik dari Abu Talib. Abu Talib ini ketua partai yang paling berkuasa di Mekah. Ini semacam PDIP. Partai berkuasa. Hanya itu sangat berkuasa. Kenapa walaupun partainya sangat berkuasa, tetapi beliau sebagai ketua partai hidupnya sangat miskin. Beda dengan kami, ya. Orang yang berkuasa hidupnya miskin akan dihormati dan disegani. Maka dulu ketika saya sering datang ke kantor wali kota Banda Aceh, saat saya menjabat oleh Ampun itu kepala dinas
Walaupun beliau jabatannya sekda, beliau hanya naik mobil dinas Toyota Altis di Juli. Ini kan model itu hari berkali dari tiga persen dari orang sampai kepala dinas tidak berani pakai dinas yang lebih keren daripada apa. Saya kira begitu. Cuma jangan juga. Mereka akan pengadaan mobil yang lebih bagus untuk saya. Maka ini adalah mobil Nissan X-Trail. Baru mereka dapat naik mobil itu. Dan mereka berbeda. Jika mau menyewa ini, tapi yang tidak mau menghubungi, yang keluar langsung. Kenapa? Beliau sebagai sekda, orang berkuasa mementingkan kepada Aceh setelah beliau sekda. Tapi beliau kehidupannya sangat sederhana. Maka orang berkuasa yang miskin itu akan disadari. Dan kewibawaan. Ini yang maka ketika Abu Talib masih hidup, tidak ada yang berani menyentuh Muhammad. Antar syaitan. Yang ada di dalam sekalian pakai ini. Ini menurut beliau. Beliau diberikan proteksi dukungan dan oleh donatur Khadijah binti Khuwailid sekaligus perlindungan kita dan kasih sayang. Untuk politik sudah ada Khuwailid, untuk modal ada dari Khadijah, untuk cinta dan kasih sayang dari tiba-tiba di tahun yang sama Khuwailid wafat, Khadijah wafat, dunia runtuh di hadapan. Beliau tidak berani meminta wali berlaku. Nabi Muhammad SAW itu akan menyelamat. Saat itu, ketika bersama runtuh moral, Allah pasti kasih kemudian betapa kecilnya maka ini akan dinaikkan seperti Allah akan dinaikkan seorang manusia. Dinaikkan menjadi ternyata mampu mengatur mampu kecil di jadi neraka. Dinaikkan menjadi ternyata di neraka kawasan kecil di benua Asia. Naik ternyata benua Asia itu hanya benua satu benua di antara sekian benua yang ada di planet ini. Dinaikkan ternyata bumi hanya sebuah planet kecil dari pusat planet-planet yang ada dalam sistem tata surya yang ada. Naik ternyata matahari hanya satu bintang kecil dari miliaran bintang dalam urusan galaksi besar. Naik ternyata galaksi besar hanya sebuah galaksi kecil dari miliaran galaksi yang ada. Makin jauh kerja, makin tinggi rasa kerja. Maka itu saya sebelum berangkat ke Mesir masih ada di sana. Itu kawan-kawan supaya saya pernah SD asal badan yang memang tidak pakai saudara. Itu langsung masuk ke Malaysia. Minta idenya boleh kawan, kawan tidak. Begitu bulan Ramadan yang pertama kumpul sesama di Malaysia. Itu bahasanya berbeda. Balai polis, ada balai polisi yang lain itu balai. Ini kenapa mereka sudah berjalan begitu sampai Malaysia? Ini menjadi berubah. Tapi akhirnya terjadi. Begitu saya berangkat kuliah di Mesir, beasiswa salah kata saat saya pulang dari Mesir transit di Malaysia, saya dapat pesawat Mas. Malaysia ada Mas boleh. Transit di Malaysia. Begitu pulang kampung katanya, saat kawan-kawan kalau di Malaysia ini sedang kumpul-kumpul, sedang berbicara mahal. Mana lewatnya daripada sudah bertenang. Karena makin jauh kita berjalan makin sekali. Maka sebenarnya kenapa perkara terbaik Aceh ini cita-cita terbesarnya menjadi bukan bangsa. Begitu banyak. Ini bagaimana waktu itu kalau dua berjalan. Yang dari satu itu. Kalau sudah keluar jauh berjalan, maka pergaulan kita harus ada apa-apa untuk menyelesaikan. Yang kedua, maka apa yang terjadi sekarang? Pejabat di Aceh hanya hebat di Aceh. Di Aceh itu dapat PKI itu diubah-ubah. Begitu sampai di Jakarta di Kementerian, yang kedua kemudian mendapat penghargaan. Tidak ada kawan, tidak ada pergaulan. Kalau mereka berjauh lebih segala pada semua
kita pada itu yaitu sampai rahmat. Di rumah itu sholat yang paling penting tadinya akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi, dirawat dalam satu kamar. Kalau yang sekamar ini sudah 3 bulan berada di dalam dan mulai dari pusat sampai ujung kaki sudah ada 7 darah konsep. Jadi dokternya melihat ada orang lain di mana masih dibayar langsung bilang begini, mana mau? Kayaknya ramah mereka. Jadi hantu dari tahun 2007 darah konsep PDS. Maka melihat bagaimana orang lain hilang, melihat bagaimana orang yang dikatakan hilang semua, melihat bagaimana orang yang dipandai maka hilang rasa kamu terhadap diri sendiri. Maka Allah berbilang supaya menjawab bahwa Allah akan menjawab yes, belum ada benda. Sekarang kita segera benda. Maka terobatilah rasa sedih Nabi atas wafatnya. Siapa yang tapi ujian-ujian di rumah tangga terus datang. Maka Allah tidak selalu hormat Nabi untuk Islam dan nyata. Nabi tahu bahwa nanti akan ada umat-umat yang akan berharap mengalami soal yang sama. Maka Nabi berikan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah peristiwa mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Dipraktikkan, dicontohkan Nabi kalau sudah sedih menghadapi kawan-kawan sahabat-sahabat para istri beliau sholat. Nabi kalau sedih menghadapi lawan dan musuh beliau sholat. Wajah ila qurratu aini fi sholat. Allah jadikan ketenangan batinku pelipur lara di dalam sholat. Kalau sudah sedih bermasalah beliau sholat. Kita memang mau bertanya. Nah, saat di mana ada? Ayat 60 main beliau. Pada salat adalah mi'rajul mu'min, tempat untuk bermunajat kepada Allah. Saat kunci mental kita saja, maka tempelkan kita di lantai, kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah komunikasi seorang Allah. Cuma karena kita paham definisi salat hanya sebatas kewajiban. Kalau kita paham definisi, kita tidak berhenti untuk menunaikan salat. Itu sama seperti anak kecil yang lupa tentang pentingnya makan secara kembali dan makan secara gratis. Yang ada di berarti kan secara kembali makan siang, makan malam ya. Itu dianggap sebagai karena kebutuhan mereka. Istirahat siang bagi mereka kebutuhan mereka. Maka Tuhan baru terasa bahwa istirahat itu sesuatu yang sangat mahal. Istirahat itu sesuatu yang sangat mahal. Ketika kita merasakan sebagai kebutuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Maka orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, maka semua persoalannya akan dijawab dengan sholat. Yang berkata rumah dari kita, maka ketika istri dan membuka datang asosiasi persaudaraan istri dan dia ngomong dari dia bukankah kami ini istri? Iya. Dan bukankah ada yang seorang itu juga seorang pemimpin di mana itu? Dia itu di Persia, itu di Romawi, ada kaisar, ada istri-istri Israel dan kaisar tersebut difasilitasi. Rumahnya bagus, perhiasannya bagus, di mana pun kita beli turunnya ada perhiasan. Kita lihat di leher ini, kita lihat di lengan ini, dia ini, kami ini istri mulia Rasulullah, tidak ada fasilitas apapun dan tidak ada yang kecuali ini. Itu mendengar tuntutan dari para istri, nangis. Apa katanya? Kalau itu permohonan, silakan pulang ke rumah dan tidak. Nabi di masjid selama sebulan sholat, rukuk dan sujud, tidak pulang ke rumah salah seorang yang beristri-istri. Belum mencari solusi. Ketika buka berhadapan dengan para istri itu sampai akhirnya ada mertuanya Abu Bakar dan Umar melihat anak nyonya Rasulullah membawa Abu Bakar lihat beliau tidak bertanya kepada beliau bertanya beliau datang ke rumah Aisyah bertanya wahai putri kenapa Rasulullah tidak lagi pulang ke rumah istri-istri
pecahlah tangisnya. Allah yang buat. Kamu berkata, menyadari Rasulullah itu ke hati ini benar itu marah. Nyandung dan obat itu hebat itu yang tak punya akhirat mantan hilang dan temui suami kita sehingga Umar berterang tidak mengingatkan dia langsung menuju Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak pulang ke rumah istri anda? Mereka kenapa tidak pulang? Apa jawabannya? Wahai Umar, yang wahai Umar, kalau masalah itu tanyakan pada kita. Benar. Datanglah bertemu dengan melihat Aisyah datang, langsung dipanggil. Ya kita Nabi juga mengingatkan, ya kita wahai Nabi Muhammad, ta'ala, kemana? Turunlah ayat Al-Quran. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa mata'aha fa'alaykum mata'unna wa usarrikunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian inginkan dunia dengan segala kesenangan dan perhiasan, ayo, aku senangkan kalian. Wa usarrikunna sarahan jamila, tapi kalian aku ceritakan kalian. Habis membaca ayat ini dan disampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, irji'i ila abawayki wastashiri. Wahai Aisyah, ulanglah kembali ayat dari dulu musyawarah dengan mereka. Berlihat aku boleh. Makin berat misalnya Aisyah berkata, ya Rasulullah, abillahi wa rasulihi astashiri wa nudai. Adakah kami Allah dan Rasulnya saat musyawarah dengan ayat ini? Tidak. Sebelum ada ya Rasul. Maka kita yang miliknya adalah Allah yang hanya bahwa masyarakat ini kan setiap kali bulan dosa, sedangkan ketika kita sholat itu sudah bulan. Kenapa? Ada yang salah. Apa kesalahan? Allah berikan syariat sholat yang lapang, tapi kita jadikan sempit. Maka dari saya bacakan surat Al-Isra lanjutan pada ayat 77 dan 78. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Dan sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian dari waktu malam bertahajudlah sebagai tambahan fadilah bagimu. Dan dalam ayat apa yang kedua, wa qul rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa. Ya Allah, adkhilni madkhala sidqin, masukkan aku ke tempat-tempat yang baik. Wa akhrijni makhraja sidqin, dan keluarkan kepada tempat-tempat yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisimu sebuah kekuatan yang mampu untuk menolong. Maka sahabat dan Nabi dan para sahabat para mujahidin Islam, mereka tidak minta tolong kepada sekutu, kepada PBB, kepada ahli. Mereka minta tolong dengan bertahajud. Tahajud mendatangkan kekuatan. Tahajud membersihkan cahaya. Maka tidak ada titik kalau tidak ada tidak akan sedang cahaya bagi orang-orang yang tahajud. Sultan Nasir, sebuah kekuatan yang mampu untuk menolong. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan, dicontohkan dengan program yang mudah untuk kita pelajari. Maka masalahnya adalah Allah berikan 5 waktu sholat, durasinya panjang banget. Duhur dari jam 12.45 sampai jam 16.20. Dan kira-kira kita sudah selesai sholat duhur pada jam 2. Masih lama waktu masih boleh, yang kita masih boleh senang, bahkan sampai jam 4 masih boleh sholat untuk ukuran sekarang. Tapi kita bersembunyi. Begitu ada yang tidak dalam kondisi sholat, mau ya? Itu mana itu? Bukan hati tidur. Tanpa lampu dalam berapa? Padahal waktunya masih 1 jam sebelum. Sholat maghrib yang paling singkat, durasi waktunya hanya 1 jam 15 menit. Isya sampai dari jam 8 sampai dengan jam 5:30 sekarang, 5:30. Sangat panjang. Jangan kita sholat Isya jam 10, 11, 12, 1, dan 2, 3.
Bahkan saya minta penundaan azan Isya khusus bulan Ramadan dari jam 8 hingga 9 saja dihujat seluruh Indonesia. Tanpa Allah telah merupakan kewajiban. Padahal semua daerah-daerah yang dicicek itu di luar Ramadan azan Isya dan Jumat dicicek. Yang paling tahu yang ada daerah, nejak lagi membuat daerah, nejak lagi membuat daerah, boleh berumpah daerah semua. Coba cek ini terdekat. Jam berapa daerah azan Isya? Jam 9. Tiba-tiba di bulan Ramadan Arab Saudi negara yang paling disiplin azan Isya jam berapa? Tapi khusus bulan Ramadan mereka geser ke jam 9. Coba cek dulu. Jadwal sholat Arab Saudi. Coba cek tanggal 27 bulan Februari dengan tanggal 26 bulan Februari. Lalu dikasih langsung Ramadan 1 jam digeser. Kenapa orang? Kenapa? Karena mereka paham orang yang selesai di bulan puasa perlu durasi waktu untuk menenangkan dan makanan mineral yang dicerna. Ini yang berangkat mempersempit diri. Maka saya tidak melihat ada pemimpin yang memberikan solusi. Menikah kaya aja, umatnya yang kekayaan aja. Kemudian itu berjual bukan matahari ketika datang dalam 55 menit. Yang 7 kurang 5 lebih kekayaan. Kubur kemudian itu berjual. Saya tentang para pegawai yang menikah kaya. Pernahkah selama bapak di pegawai ada warga masyarakat mana Aceh minta surat pada yang bapak? Kenapa dikunci itu? Kenapa tidak kita membaca memasukkan surat yang bapak itu? Pak jadi yang apa mau jaga apa mau jadi? Coba jauh baru dia akan berkaitan dengan ulama apa? Nyawa kita dengan ulama itu nama dia. Kalau kita baca ulama gila kebalik. Tidak ada seorang pun pemimpin Aceh yang berpikir untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Padahal kita diberikan UPA untuk mengatur sendiri. Biarlah Aceh yang sudah berdagang lebih. Makanya kita pilih. Ini orang ini menyebarkan dari mengatakan ada maka saya bersyukur ketika melihat satu hari antarkan anak sekolah SD yang dulu itu adalah ketika kalau satu hari saya anak yang perempuan nomor 2 masih kelas 2 SD ketika ada pasangan suami istri yang sudah berubah karena mengapa mereka sudah hampir kelar akses di negara anaknya berpihak pada proses sekolah bahkan boleh itu wanita yang berdiri terciduk dengan kue begini menjadi nomor wanita yang berubah langsung anak-anak kata sudah berubah ada pada dia ini pemuda baru saya bersyukur alhamdulillah ya Allah untuk anak kali bayangkan ini pemberitaan di dalam maka Allah berikan waktu salat yang apa kita datang kita tidak menikmati ibadah maka ibadah itu kan hanya sekedar tentang ibadah itu ada tindakan. Kenapa tidak pasukan yang baca berbahasa? Karena gerakan mereka serentak. Kenapa tidak pendidikan budaya? Karena gerakan serentak. Harusnya gerakan sholat serentak. Maka dalam hadis tadi, "Fa'idza kabbara al-imam fakabir." Bila imam sudah bertakbir, baru satu kali serentak. Fa'idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah sempurna waktu itu berubah. Yang ini kita bisa segala baik. Yang tempat mayat itu yang binasa seperti itu tidak terisi apa-apa. Ini mayat. Jadi udah lebih ini. Menandakan Allahu Akbar baru bergerak Allah serta menjadi rumah melepas ya. Tapi mayat ini menjadi rumah yang rumah dari kepada tidak ada keindahan pada seni sholat. Maka kita tidak menjiwai praktek sholat. Maka yang kita fokuskan hanya sholat dalam sholat itu. Tanpa kita tentang bahwa dalam Islam pahala ibadah kalah jauh dibandingkan sholat ibadah. Kita yang sholat belum dapat pahala. Bagi ada orang yang tidak datang berjamaah mesti dia dapatkan sholat. Maka apa kata? Innal mu'mina la
Sungguh seorang yang beriman, ia akan dapatkan dengan kebagusan akhlaknya, demikian begitu cerita. Apa yang dia peroleh? Derajat yang sama yang diperoleh oleh orang yang sepanjang siang berpuasa sepanjang malam hari. Bukan hanya satu pulau puasa, malah dia boleh juga dengan makan. Kecuali sholat fardu dan puasa wajib. Nanti kira-kira kita sudah bergabung dalam tempat-tempat kami sholat hari dan puasa sunnah. Ini bukan kayak bilang dia. Ini tangan puasa sunnah, apa bagi dia? Dia tidak repot puasa sunnah, dia tidak repot sholat sunnah, tapi dia dapatkan derajat yang didapati oleh orang-orang yang sibuk sholat sunnah dan puasa sunnah. Kenapa? Biar husnul khuluqi, karena bagusnya akhlak. Maka syariat Islam berarti syariat yang tidak berlaku. Hanya perlu akhlak dalam kehidupan. Maka saat itu Qobel Rasulullah itu menjadi prototipe, menjadi pilot proyek untuk bagaimana Islam itu berakhlak. Kita mulai ibadah, membantu orang lain, memuliakan orang lain, melayani orang lain, memuliakan orang lain. Baru saat itu orang itu menerima orang Islam. Karena takwa Islam itu bapaknya adalah akhlak. Maka hari ini ada sekalian yang berkata Allah, ajaran akhlak Islam yang paling mulia disebutkan di dalam satu hadis. Inna likulli ilmin khuluqan wa inna khuluqal islami al-hayat. Sesungguhnya setiap agama ada standar akhlak dan standar akhlak di dalam Islam adalah kembali. Maka kita kembalikan bersama. Yang bisa masuk ke ruang kelas mahasiswa tidak perlu dihukum, hanya diingatkan. Kalian tidak mampu kelas. Yang pertama ini sudah baik. Kita ulang rumah menjadi istri keluar dan orang kita mau keluar dan anak-anak laki-laki kita memang mandiri. Kita berada di luar dan anak perempuan kita dibonceng laki-laki saja. Mandiri. Nyata kalau lain insya Allah akan membuka. Tapi apa boleh di Aceh sudah tidak ada di dalam rumah di dalam bawah. Maka kita di luar insya Allah dunia Jepang juga mereka punya salah. Pejabatnya adalah jangan bertahan dalam jabatan, bahkan mereka maju bertahan dalam kehidupan. Mereka tegakkan semangat musuh hari bunuh ini. Pejabat itu kalau ini lemah, sedang mereka oleh bahaya, tidak punya. Maka dia dalam keseharian ini karena malu itulah makanya setiap kali menunjukkan cara yang benar dari baik hadirin dan keseharian yang mudah-mudahan tausiah malam ini memberikan sebuah panduan cermat bagi kita. Yang pertama, jadikan sholat sebagai pelipur hati. Cobalah menikmati bagaimana indah dan manisnya sholat tersebut. Maka inilah kondisi apapun kita akan merujuk kepada sholat. Dapat nyaman kita sholat, dapat musibah dari akhirat. Yang kedua, di dalam Islam diajarkan bahwa ketika kita dalam kondisi sedang turun, sedang sangat drastis, jadilah solusi dengan berjalan-jalan, berkawan, rekreasi, keluar untuk melihat dunia, bahwa dunia tidak sesempit kita lihat. Yang tidak boleh hanya seorang istri yang meninggal suami, kecuali dia pulang kembali ke rumah untuk bermalam di rumah tempat dia bekerja. Bukan tidak boleh rumah, yang tidak boleh hanya musafir, jadi jaga duduk mati, tapi tidak boleh pakai biasa, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai uangnya dan harus rumah putih. Hanya duduk di rumah. Kita hanya jauh ada pohon. Makanya sih tidak ada pokok di rumah dia. Tapi kalau tidak ada padahal tidak dilarang perempuan meninggal suami untuk keluar dari rumah dengan tetap menjaga rumah. Dan jangan berhias, jangan pakai perhiasan, jangan pakai ornamennya dan tidak boleh melakukan perjalanan musafir. Yang itu baru ini berulang. Itu bicara. Yang ketiga, sholat tidak akan terasa nikmat kalau kita tidak menghidupkan semangat. Semangat di sholat kita praktik sholat, tapi diserahkan di dalam sholat. Maka diajarkan di dalam Islam supaya orang iman ketika datang ke masjid harus dengan pakaian yang bersih, dengan aroma yang wangi. Maka di Arab itu mereka senang bersananya wangi di masjid. Yang berarti hanya bagus wangi, tapi setiap pagi dia bersananya wangi dengan aroma khusus. Wangi
saja kalau sholat ini disemprot dengan minyak wangi 15 menit sebelum waktu asar, sehingga waktu sujud kita tetap bangsa saya itu menanjak itu tergeber sampai di bawah ini kotor, maka usahakan orang letak dengan kawan dengan wangi. Yang keempat, ketika kita sudah dalam kondisi sangat-sangat sekarang, maka usahakan agar kita tetap menyebutkan bacaan-bacaan untuk memperkuat hati dan tidak ada bacaan yang lebih baik dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin dan sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.